Seorang wanita bernama Naya berwajah pucat lesu nampak terduduk pasrah di atas kasur. Dia bersandar pada dipan dengan kedua kaki-kakinya dipasung. Naya sudah tidak lagi mampu mengendalikan dirinya. Kerap kali dia mengamuk, bahkan nyaris membunuh orang dan mencelakai orang-orang di sekitarnya tanpa dia sadar. Naya tengah dirasuki oleh jin Khodam turunan yang menuntut hak dalam perjanjian yang telah diingkari. Pihak keluarga telah mencari pertolongan ke beberapa sumber, medis dan non-medis. Semua telah dijalani namun hasilnya nihil. Salah seorang kenalan meminta saya untuk mengunjungi tempat kediaman Naya. Anak saya sudah hampir 2 tahun seperti ini. Sudah berobat kemana-mana tapi tak ada hasil. Kasihan dia, Mas. Boleh saya lihat dulu, Bu? Halo, Assalamualaikum Naya. Saya Jero. Apa kabar? Baik. Naya, begini. Saya tahu dan paham betul rasanya. Kamu pasti capek. Gak apa-apa, ini bukan salah kamu. Kamu harus berjuang melawan, Naya. Jangan biarkan mereka menguasai raga kamu. Naya, tenang ya. Jangan takut. Ingat, kita lebih sempurna dari mereka. Dan kamu sekarang gak sendiri. Saya takut. Lihat luka-luka di tubuh saya ini. Setiap malam saya dipecut. Semua luka pecut berbentuk simbol menyilang. Mereka bilang itu hukuman. Dan saya gak bisa lepas. Karena saya sudah terikat. Apa salah saya? Mereka datang. Si kepala kambing itu datang. Dia marah sama kita. Dia bilang akan menghukum aku lagi. Kamu pergi. Dia nyuruh kamu pergi. Cepat pergi sekarang. Kenapa kamu malah menatangnya? Astagfirullahaladzim. Pada dasarnya, Khodam adalah jin pendamping manusia yang datang melalui berbagai cara. Ada yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Khodam sendiri terbagi menjadi 2, Khodam internal dan Khodam eksternal. Meskipun banyak yang berasumsi bahwa Khodam adalah jin baik yang berenergi positif, namun faktanya keserakahan manusia telah menerobos dinding pembatas di antara 2 dunia. Sehingga membuat Khodam saat ini lebih banyak yang negatif dan bahkan tidak sedikit yang memakan tumbal. Tema podcast episode kali ini adalah Kupas Khodam. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan topik-topik menarik seputar mistis, cerita-cerita horor, misteri, mitologi, sejarah, dan tragedi yang akan dibahas berdasarkan fakta yang beredar dan juga sudut pandang metafisika. Eksklusif, cuma bisa kalian dengerin di Roof Audio Plus RCTI Plus. Seperti yang gue singgung di awal, Khodam ini memiliki 2 jenis, internal dan eksternal. Yang membedakan adalah Khodam eksternal itu tidak bisa dikendalikan dan kekuatannya tidak terukur. Sebaliknya, Khodam internal itu lebih bisa dikendalikan. Kenapa? Karena Khodam internal itu berasal dari dalam diri. Dia adalah wujud lain atau versi lain dari diri sendiri. Teman-teman mungkin pernah dengar kalau kita sejak dalam kandungan, kita itu memiliki kembaran yang mana merupakan jin korin. Udah menemani kita dari dalam kandungan dan tumbuh bersama kita, namun seiring usia kita beranjak dewasa, kepekaan kita dan dia sudah tidak lagi sama. Tapi korin merupakan versi lain dari manusia. Dia hidup, merekam semua memori dan emosi kita. Jadi bisa dikatakan dia ini ya versi lain diri kita. Khodam jenis internal ini bersemayam di dalam sukma kita.
Tapi kalau kita kotor, kita mengisi diri kita dengan hal yang negatif, atau kita malah berguru mencari hodam-hodam lain, jimat-jimat dan sebagainya, memanggil atau membiarkan tubuh kita ini dihuni, disemayamkan oleh hodam dari eksternal, itu membuat si hodam internal ini, Korin ini merasa marah karena dia terusir dari rumahnya sendiri. Padahal teman-teman, di antara hodam eksternal dan internal, yang paling baik sebaik-baiknya hodam adalah diri sendiri. Karena dia tentu bisa dikendalikan, karena dia adalah versi lain dari kita. Dia yang paling mengerti diri kita, dia yang paling tahu butuhnya kita apa, maunya kita apa, sukanya kita apa, bahayanya kita apa, dia yang paling tahu. Dan hodam internal tidak mungkin mencelakakan diri sendiri. Sebaliknya, hodam eksternal ini yang banyak didapat dari macam-macam. Ada yang berguru, ngilmu, dia narik benda-benda pusaka, wapak atau ditanam di dalam bentuk ajimat dan tubuh. Itu rata-rata pasti jin yang dipakai adalah jin negatif. Jin dari luar ini belum tentu dia itu bisa selaras sama kita energinya. Belum tentu dia bisa cocok sama kita. Kita nggak pernah tahu dia ini asalnya dari mana, maunya dia apa. Dan manusia dan jin adalah dua individu yang berbeda. Apabila sewaktu-waktu kalian tidak sevisi, maka jin ini akan menyerang balik kalian. Udah banyak kok kasus-kasus orang yang meninggal karena hodamnya sendiri. Cara mendapatkan hodam. Cara mendapatkan hodam ini macam-macam sih. Ada yang memang dia turunan. Turunan ini juga ada dua hal. Turunan yang pertama memang dia dari leluhur, dari terahnya yang memang memilih gitu ke turunan-turunannya untuk menjaga. Ada juga turunan tapi asalnya dari leluhur yang melakukan perjanjian dengan gaib dia, dengan eksternal. Dia membuat sebuah perjanjian kemudian diturunkan sampai 7 temurunnya. Yang mana ini beresiko jelas karena nggak tahu nih turunan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban. Karena yang membuat perjanjian adalah leluhurnya. Disinilah sering terjadi pergesekan. Lalu ada juga dari hasil ngilmu atau yang ditanam. Yang memang kategori yang ketiga ini adalah orang-orang yang suka mencari. Orang-orang yang suka mahar hodam. Gue cukup ironis sih dengan fenomena mahar hodam. Kalau lu lihat di grup-grup Facebook itu paling banyak jual hodam, jual jimat dalam cincin dan sebagainya. Guys, itu kalau lu lihat jin yang ada di situ itu tuh nggak ada bedanya dengan jin-jin yang menyerupai kuntilanak yang ada di pohon-pohon. Itu semua parasit. Lu biarkan dia nempel di lu, fungsinya buat apa? Yang ada dia yang senengan, dia dapat rumah buat dia bersemayam. Tanpa sadar tempat lu itu udah jadi dihuni sama dia. Lu tuh kayak nempelin diri lu ke dia, membiar kayak tempelin aku dong, kayak gitu. Itu tuh malah bahaya. Dampaknya apa sih jangka panjangnya? Jangka panjangnya adalah tanpa sadar aura lu tuh akan ketutup. Kenapa? Emosional lu sama cara bertindak lu tuh udah mulai terpengaruh. Lu jadi malas bebersih misalnya, lu jadi malas keluar-keluar, lu jadi tertutup, pribadi yang tertutup. Itu kan bikin orang-orang jadi kehidupan sosial lu jadi terbatas. Akhirnya pintu rezeki lu ketutup. Akhirnya orang ngeliat lu suram karena lu tuh jarang mandi. Ya lu karena males. Karena dampak dari apa sih? Dampak dari jin yang nempel di lu itu. Jadi please jangan pernah coba-coba buat mahar-mahar hodam. Karena semuanya, hampir semuanya 99,999% itu semua hodam atau jin parasit. Fungsi dasar hodam ini sebenarnya kan penjaga ya. Secara harfiah, secara definisi umum, hodam itu adalah jin penjaga. Namun sering disalahgunakan untuk hal-hal negatif yang biasanya tadi dimasukin ke dalam benda-benda pusaka, jimat, wapak untuk mendapatkan sebuah ilmu kebatinan yang sering juga disalahgunakan ke perbuatan-perbuatan negatif, bahkan tindak kejahatan. Mau gue kasih contohnya? Contohnya adalah ilmu kebal. Ketika banyak orang berguru untuk mendapatkan ilmu kebal, ujung-ujungnya apa yang dipakai buat dia? Ngerampok, ngebunuh, tawuran. Ya sering terjadi kayak gitu. Dia dapat ilmu kebal yang akhirnya digunakan buat hal-hal yang negatif. Jadi fungsi hodam ini sendiri udah berubah seiring berjalannya waktu, seiring disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Yang tadinya cuma hodam penjaga, tapi udah berubah. Karena lagi-lagi ya definisi hodam itu adalah jin pendamping. Jin pendamping ini yang secara natural dia cuma menjaga. Tapi pendamping lainnya tanda kutip, dia bisa dipergunakan untuk hal-hal lain. Jadi definisi hodam itu udah berubah fungsinya. Bahkan menurut gue esensinya udah jadi negatif sih sekarang ini. Ciri-ciri orang memiliki hodam. Ini beda-beda nih. Hodam yang memang dia natural dari dalam dirinya sama yang enggak gitu kan. Tapi rata-rata gue bahas dari hodam yang ini aja deh. Hodam yang natural ya. Yang banyak orang gak menyadari kalau dia itu dijaga sebenarnya sama leluhurnya kah, sama korinnya kah.
Karena kalau misalnya hodam eksternal, orang-orang yang berguru, ya otomatis rata-rata dia tuh udah bisa berkomunikasi dengan hodamnya. Karena kalau enggak gimana dia bisa buat perjanjian? Kecuali yang mahar ya, ada dukun di situ. Tapi kan gak guna juga sih kalau yang mahar. Jadi gue bahas yang internal, yang banyak orang gak menyadari. Kalian pernah gak sih di satu momen kalian lagi berkumpul di tempat yang banyak orang-orang baru, orang-orang asing, tapi kalian ini sebenarnya pribadi yang easy going, pribadi yang gampang banget berbaur. Cuman ketika itu kalian jadi kayak merasa malas buat menegur atau bahkan berbincang lebih jauh sama satu orang. Yang sebenarnya ini orang ini gak kalian kenal sama sekali, tapi ada perasaan kayak, ih males deh ngobrol sama dia, ih males deh bersapa atau lanjutin yang lain-lain kayak gitu. Males buat berkenalan lebih jauh. Padahal sebelumnya kan gak saling kenal, tapi kenapa ada perasaan keraguan-raguan itu yang muncul. Nah begitulah cara hodam bekerja. Dia membisik kita lewat emosi, lewat rasa. Yang mana gue sarankan pada kalian untuk mengikuti kata hati kalian. Karena bisa jadi itu merupakan sebuah isyarat kalau kedepannya orang tersebut tidak cocok atau tidak baik di kehidupan kalian. Seperti itu. Tapi lagi-lagi hal itu bukan buat jadi suuzon sama orang ya. Itu bukan buat menjadi suuzon, tapi lebih kepada waspada. Sebenarnya banyak banget sih dampak positif ketika kita memiliki hodam. Tapi hodamnya yang positif ya, yang internal, yang memang turunan kah atau korin kah dari diri sendiri kah. Karena mereka itu akan membantu mempertajam intuisi kita, firasat kita terhadap hal-hal yang sifatnya masih kita belum ketahui. Itu ngebantu banget buat ngebimbing kita ke arah yang lebih baik. Karena cara hodam berkomunikasi dengan kita ya lewat itu tadi, lewat firasat, lewat bisikan yang akhirnya mempengaruhi mood kita dan sebagainya. Itu berguna banget. Sebaliknya, kalau hodam negatif resikonya sangat kacau. Kebanyakan kalian bisa gila. Dan parahnya kalian bisa meninggal. Karena apa ya? Karena bisikan-bisikan yang datang ke kalian tuh arahnya negatif. Entah itu bunuh diri, entah itu minum obat racun, kalian loncat dan sebagainya. Pokoknya hasutan membuat kalian ujung-ujungnya meninggal. Kalau kalian sudah memulai sebuah perjalanan spiritual negatif, itu susah banget buat balik cuy. Karena apa ya? Selain pertama effort yang dikeluarkan itu pasti bakal berat banget. Dan yang kedua materi yang keluar pasti gak sedikit, gue yakin. Banyak banget orang-orang yang melakukan perjalanan seperti itu. Dia harus melakukan tumbal kambing, tumbal kepala kerbau. Yang which is itu harganya gak murah. Kita sudah tiba di sesi line telepon nih. Yang mana pada edisi kali ini seperti biasa kita menghadirkan narasumber via line telepon. Gue kedatangan seorang yang mengaku memelihara gundurwo sebagai hodamnya. Bagaimana ceritanya? Telah tergabung bersama kita Mas Alf Hens. Mas Alf, apa kabar? Gue manggilnya apa nih Mas? Biar enak nih Mas. Manggil Mas aja. Mas aja boleh. Manggil Mas aja. Oke, ya. Oke. Apa kabar Mas? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Mas, katanya menurut informasi yang aku dapat, Mas ini memelihara hodam berjenis makhluk gundurwo. Boleh diceritain gak sih Mas? Atau kenalin ke kita hodam apa saja dan wujudnya seperti apa yang Mas pelihara saat ini? Oke, boleh banget. Kalau untuk hodam yang saya pelihara sih lebih tepatnya berjumlah 5 ya. Tapi untuk yang gendruwo sendiri itu ada 3 jenis gendruwo. Tapi dari satu masih sama gendruwo, tapi dengan wujud yang berbeda-beda. Yang pertama itu wujudnya seperti persilangan antara manusia raksasa dengan singa, gorila dengan singa begitu. Terus yang kedua itu wujudnya tetap gendruwo pada umumnya, tapi memiliki tanduk, ada tanduknya. Dan yang ketiga gendruwo pada umumnya, seperti yang tampil dia berbadan besar, berbulu hitam. Ya seperti itulah pada umumnya. Hanya 2 saja yang mungkin agak spesial. Dikasih nama Mas? Namanya ada. Kalau yang pertama itu namanya adalah Satria, itu yang nama pertama. Dan yang kedua itu dia yang paling tua, berumur lebih tua daripada yang lain, itu namanya Mbah Sima. Saya panggilnya Mbah karena memang sudah lebih berumur sekali, sudah jauh sangat tua. Dan yang ketiga itu namanya Satya. Jadi ada 3 gendruwo yang secara khusus saya pelihara. Mas tadi sounding kalau diwarisi. Ya. Berarti hodam-hodam ini merupakan hodam turunan sekalipun dari eksternal ya? Iya, benar banget. Itu hodam eksternal yang saya diturunkan. Jadi tidak ada mahar, tidak ada saya harus beli dan segala macam, tidak. Itu memang diturunkan saja. Berarti yang membuat perjanjian awalnya ini adalah buyutnya Mas. Iya. Lalu kemudian turun-temurun sampai ke Mas. Mas ini di generasi keberapa Mas? Saya ini generasi yang kelima. Wow. Dan terus turun-temurun ya, ada 5 ya. 5-5-nya diturunin atau gimana Mas?
yang diturunkan itu 4, kalau yang kelima itu sendiri hasil laku spiritual saya sendiri. Oke, ini menarik sih Mas. Karena biasanya hodam itu kan bentuk-bentuknya tuh jin-jin yang rata-rata tuh wujudnya positif. Ya. Tapi Gundurwo ini kita kenalkan konotasinya tuh negatif Mas. Iya. Mengenai kodam Gundurwo, kenapa milih Gundurwo Mas? Padahal sejauh ini, ya tadi aku bilang Gundurwo tuh salah satu klan jin yang kebanyakan berenergi negatif. Suka mengganggu manusia dan gak jarang dipakai oleh para dukun untuk praktek ilmu hitamnya. Tapi kalau Mas sendiri dipelihara buat jadi hodam pendamping, itu kenapa milih Gundurwo Mas? Kalau untuk milih sih, saya kurang tahu gimana sejarahnya dari kakek saya kenapa memilih. Tapi yang saya tahu itu, yang bisa saya pastikan itu bahwa makhluk ini itu bukan melulu negatif ya sebenarnya. Jadi alasan kenapa kakek buyut saya bisa memilih dia sebagai pendamping itu saya kurang tahu karena apa. Tapi yang saya tahu mereka ini bukan melulu negatif. Mereka ini seperti kita pada umumnya manusia bermasyarakat. Jadi bisa negatif, bisa positif, tergantung lingkungan saja sih. Dan yang kebetulan yang dipelihara kakek saya ini memang cenderung ke netral yang digunakan untuk positif. Seperti itu. Jadi memang sudah hidup dan tumbuh di kehidupan yang positif, digunakan secara positif, maka jadinya sampai sekarang hodam itu berpositif juga energinya Mas ya? Ya benar. Jadi memang dari dasarnya sudah positif ya. Jadi sudah dilakukan secara positif, hidup secara positif ya. Dia bertumbuhnya ke arah positif juga, begitu. Didampingi oleh makhluk berjenis Gundurwo semasa hidup Mas, apa sih yang Mas rasakan perbedaannya jenis Gundurwo ini dibanding makhluk jin lain sebagai pendamping? Yang membedakan apa Mas? Kalau yang membedakan sih ya sama saja sih ya. Dia lebih ke meningkatkan aura, meningkatkan kewibawaan. Tapi yang menjadi perbedaan ini untuk Gundurwo ini mereka bisa melakukan sesuatu yang di luar perjanjian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kayak yang lain, mereka hanya bisa mengikuti perjanjian yang ada. Nah, sedangkan Gundurwo ini bisa melakukan lebih daripada perjanjian yang ada. Entah itu untuk media bertarung mungkin, media adu ilmu dan segala macamnya bisa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai perjanjian. Iya, itulah akhirnya membuat makhluk ini bisa berubah ke arah negatif ya Mas ya? Iya, betul. Kalau tidak disesuaikan sebagai fungsinya. Iya, benar banget. Nah, tadi Mas juga udah menyinggung perjanjian nih. Dalam perjanjian yang Mas jalani, walaupun perjanjian kasarnya yang Anda tanganin bukan Mas, tapi buyut Mas, tapi kan turun kan? Turun itu artinya harus diteruskan oleh Mas, hak dan kewajibannya. Nah, di perjanjian yang Mas jalani ini, ada kewajiban syarat apa Mas yang harus dipenuhi kalau boleh dibagi sama kita? Seperti memberi makan mungkin atau ritual-ritual lainnya? Memberi makan ya wajib. Memberi makan itu minimal 1 bulan 1 kali itu ada, wajib. Memberi makan minimal 1 bulan 1 kali. Kalau untuk ritual-ritual tertentu itu ada juga, tapi di malam-malam tertentu, malam-malam yang kalau kalender Jawa itu ada malam 1 suro, malam apa-apa lagi itu memang ada. 1 suro gitu ya? Ya, itu ada ritual-ritual tertentu yang harus dijalankan. Tapi untuk ritualnya sih tidak bisa saya bagikan ke sini ya. Itu kan hal yang privat lah ibaratnya kalau ritualnya. Iya. Tapi kalau memberi makan ya ada, paham, wajib. Mas. Memberi makan 1 bulan sekali itu ada. Biasanya ngasih makannya apa Mas? Untuk makanan mereka punya selera yang berbeda-beda. Jadi tidak menentu ke satu selera apa yang sama. Jadi tergantung permintaannya apa. Biasanya mereka sebelum waktu-waktu pemberian makan itu mereka minta dulu, request lah istilahnya, apa yang mau mereka makan. Biasanya begitu. Oh, boleh kasih tahu gak Mas, salah satu yang pernah mereka minta itu apa? Salah satu yang paling sering mereka minta itu rata-rata seperti barang-barang yang aroma wangi. Entah itu kopi pahit yang beraroma tajam atau tembakau yang beraroma kuat, bunga-bunga berjenisnya aromanya kuat. Itu yang mereka biasa minta. Hewan-hewan pernah Mas mereka minta? Itu sering. Itu biasanya di malam-malam tertentu itu sering. Itu biasanya seperti ayam cemani, terus atau hati ayam, atau ada darah-darah binatang tertentu yang diminta itu sering. Wow, berarti kan ini kan tiap makhluk punya selera beda-beda, dan kalau mintanya tingkatnya begitu kan merogoh kocek juga ya Mas ya? Wah, cukup. Terakhir saya memberi makan itu tahun lalu di ritualnya pas bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, itu saya memberi keluar kocek sampai sekitar 40 lebih untuk 5. Wah. 5 kodam yang saya pelihara, 40 lebih. Oke, memang memiliki kodam itu nggak sesimpel yang kalian pikirkan teman-teman, para pendengar. Benar banget. Kalian tuh selain effort yang kalian keluarkan, energi yang kalian keluarkan, kalian juga harus merogoh kocek yang dalam untuk memenuhi mereka. Karena jika tidak dipenuhi ada konsekuensi yang akan kalian terima. Nah,
Mas, kita kan tahu ya sekarang ini banyak banget nih, masih banyak lah orang-orang yang individu yang telah atau sampai sekarang masih mencari berusaha memelihara kodam. Bagaimana pandangan Mas terhadap orang-orang di luar sana yang masih suka nih berburu kodam, tapi tanpa dibekali oleh ilmu pengetahuan dan ilmu yang cukup? Padahal kita sama-sama tahu nih, memelihara kodam itu sangat amat beresiko. Kalau dari saya sih cuma satu kata, itu bodoh. Hal yang bodoh itu sebenarnya. Bodoh sekali. Berarti Mas ini kan, Mas karena turunan kan nggak milih kan ya? Iya, saya nggak milih. Kalau bisa milih pun saya nggak mau sebenarnya. Tapi karena sudah namanya turunan, ya, tidak mau harus dilanjutkan kan. Bahkan seseorang yang telah, ya kalau saya tangkap Mas ini udah melewati perjalanan spiritual yang panjang lah ya. Iya, benar. Sampai ada 5 hodam. Bahkan kalau suruh milih, Mas yang udah memiliki perjalanan cukup panjang ini masih memilih untuk tidak memelihara sama sekali ya. Iya, benar banget. Boleh dibagi gak ke kita Mas, sebagai yang pelaku, apa sih resiko tertinggi dalam memelihara hodam yang negatif? Memelihara hodam yang negatif, resiko tertinggi adalah yang paling utama bisa mati, mengorbankan nyawa. Dan juga jika sudah sampai titik mati, maka bisa saya katakan itu pun kayaknya bumi tidak menerima, akhirat pun tidak menerima. Terjebak di antara dua dunia ya? Terjebak di antara dua dunia. Itu hal yang paling mengerikan. Dan bisa jadi sebaliknya nanti mungkin saat kita hidup kita jadi tuannya mereka. Tapi saat kita mati, mereka yang jadi tuan kita kembali. Ya, sebenarnya hodam ataupun yang seperti dipelihara harus memberikan makanan dan sebagainya secara nggak langsung, kita udah kayak diperbudak mereka gak sih sebenarnya? Iya, benar. Kita harus ngasih makan mereka, nurutin beberapa kemauan mereka gitu. Benar. Termanipulatif kan jadinya. Iya, benar banget. Bahkan bukan cuman kalau yang tertingginya adalah bisa mengorbankan nyawa sampai meninggal dirinya ataupun orang sekitarnya, tapi yang paling sering terjadi adalah orang-orang yang mencari hodam dengan ilmu itu gila ya Mas ya. Iya, benar. Karena kalau banyak banget yang gila karena gak kesampaian. Iya, karena kalau fisik ini tidak kuat untuk menerima energi dari luar, itu akhirnya bisa jadi gila karena fisik tidak milih. Betul, fisik memiliki batas tapi energi mereka tidak terbatas. Ya, benar sekali. Itulah kenapa banyak yang gagal. Ya, benar sekali. Nah, ini kita udah masuk di era 2022 lah ya, segalanya serba digital. Bahkan ada juga kemarin ada tren mengenai spirit doll. Spirit doll itu menurut gue sebenarnya Hodam 4.0 sih. Iya sih. Ini enggak sih Mas? Karena mereka sama-sama melihara, cuma bedanya dimasukin ke dalam boneka yang termanipulatif oleh bentuk yang lucu, padahal mah dalamnya ya setan, ya jin gitu. Gimana menurut Mas tentang spirit doll ini nih? Kalau menurut saya sih
Saya Jero, sampai ketemu di Semedi selanjutnya. Jangan lupa dengerin Jero Podcast Semedi eksklusif hanya di Roof Audio Plus, bagian dari RCTI Plus. Download di App Store dan Play Store gratis. Sampai ketemu di minggu depan. Roof, your audio entertainment universe.